Vanessa kan sana. Iya, ada dua kan. Iya, yang di belakang rumah. Iya, sudah. Iya. Kalau yang di SMP Cokro itu sudah jadi tempat sampah. Filebox itu sebenarnya sebuah monumen memperlihatkan bahwa di negeri ini, Toli-Toli khususnya, pernah terjadi pergolakan. Pergolakan di mana wilayah yang kaya ini menjadi perebutan penjajah, yaitu Belanda dan Jepang. Toli-Toli adalah salah satu kota di Sulawesi Tengah yang memiliki peninggalan bersejarah yang memiliki nilai-nilai perjuangan di masa lalu, sekaligus bukti bahwa daerah ini menjadi rebutan para penjajah di masa pendudukan Jepang di masa lalu. Salah satu peninggalan bersejarah yakni bangunan pengintai atau Filebox milik pemerintah Jepang dalam mempertahankan kota dari serangan musuh yang hendak menguasai Toli-Toli. Bangunan pengintai atau Filebox yang berbentuk bulat silinder dengan satu buah pintu dengan konstruksi yang kuat terdapat di beberapa wilayah di kota Toli-Toli. Di antaranya 2 buah terdapat di Kelurahan Nalu, 3 buah di Kelurahan Baru, serta 1 buah di Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli. Namun keberadaannya saat ini sudah terlupakan oleh masyarakat dan dianggap sebagai benda yang tidak memiliki makna, bahkan tidak berharga sama sekali, di mana keberadaannya sangat memprihatinkan. Kami mencoba menelusuri salah satu peninggalan Jepang tersebut yang terletak di Jalan Walter Mongensidi, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baulan. Bangunan pengintai Filebox berdiri kokoh tepat di belakang salah satu rumah warga yang nyaris dijadikan sebagai tempat pembuangan hajat. Pak Amin, ini bangunan mungkin bisa diceritakan bagaimana sebenarnya asal usul dari bangunan peninggalan Jepang? Kalau asal usulnya Pak, saya kurang tahu, cuma sejarahnya katanya orang tua dulu ini pernah bantu bikin bangunan. Itu sekitar tahun berapa Pak kalau mungkin perkiraan dalam? Saya kurang tahu kalau tahun itu, karena saya lahir di sini tahun 66. 66. Nah. Tapi kalau untuk orang tua yang untuk pengerjaan bangunan ini mungkin orang tua bisa menjadi saksi dalam pembangunan benteng Filebox ini. Keterangannya begitu Pak. Bahkan ada orang tuanya RT di sebelah ini pernah dulu sama-sama orang Kerja. Tapi yang pastinya sejak dari kecil sudah ada memang ini Pak? Enggak ada. Bangunan pengintai atau Filebox dibangun di masa Perang Dunia Kedua agar setiap wilayah kekuasaan, utamanya wilayah Pasifik, dapat dipertahankan dari sekutu yang ingin menguasai wilayah jajahan, termasuk Toli-Toli yang kala itu sebagai wilayah yang telah dikuasai Jepang di masa perang. Inilah salah satu bangunan pengintai milik peninggalan Jepang yang masih berada kokoh berdiri di wilayah Kelurahan Baru, Kecamatan Baulan, Toli-Toli. Kondisi saat ini bangunan pengintai atau Filebox ini yang berbentuk silinder adalah bangunan yang sudah lama berdiri dan merupakan bukti sejarah bahwa Toli-Toli pernah dijajah dan dikuasai oleh penjajah asing, misalnya pemerintah kolonial Jepang dalam usaha untuk mempertahankan wilayah Toli-Toli. Tapi saat ini bangunan ini masih berdiri tapi tidak ada perawatan atau upaya mungkin memberikan papan informasi kepada masyarakat bahwa ini adalah bangunan yang memiliki nilai sejarah dan sangat berguna dan bisa sebagai bahan pelajaran bagi masyarakat artinya generasi muda di masa lalu. Bangunan pengintai atau Filebox merupakan saksi dan bukti sejarah bahwa Toli-Toli pernah menjadi daerah yang diincar dan dikuasai oleh penjajah Jepang sehingga pejuang masa lalu dengan susah payah merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Ini adalah benteng pengintai para pasukan terhadap serangan dari luar. Ya.
Nah, memang terjadi perebutan kekuasaan antara Belanda dan Jepang. Jepang yang tadinya sudah mendarat di Toli-Toli itu membangun firebox seragam, itu dibangun pada 1 Januari 1942. Nah, firebox itu adalah benteng pertahanan yang berada di laut pantai dan ada juga di wilayah pegunungan. Nah, tapi di Toli-Toli ini kan di wilayah pantai. Jenis senjata yang dipasang di situ itu berkaliber 12,7 mm. Itu biar pohon kelapa katanya itu ditembak pasti putus. Nah, bagaimana bentuk pertahanannya pada saat itu? Artinya, jika itu terjadi berarti sudah ada pergerakan pada saat itu. Ada terjadi pergolakan di negeri ini. Nah, kalau semangatnya kita tanamkan ke dalam diri kita, bahwa semangat perjuangan membawa ini negara didapatkan dari hasil tetesan keringat, air mata, darah para leluhur kita, tentu kita akan menghargai bangsa ini. Kita akan mengisinya dengan nilai-nilai pembangunan yang positif. Tapi kalau kita menganggap itu hadiah, seenak aja kita. Kita anggap itu biasa-biasa saja. Kenapa tidak melakukan hal-hal yang bisa supaya generasi berikutnya itu tahu bahwa Toli-Toli pernah ada kota perjuangan, pernah ada perjuangan di negeri ini. Jangan terhina bobokan kalian, jangan kalian senang-senang. Itu sebenarnya tujuannya. Nah, kalau hari ini itu tidak dibuat, kira-kira kita bisa bayangkan 50 tahun yang akan datang. Apakah monumen-monumen itu masih berdiri? Sementara masa susut bangunan pasti terjadi. Akan keropos dengan sendirinya dimakan oleh alam. Di era kemerdekaan yang kita rasakan saat ini hendaknya dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dengan menambah pemahaman terhadap nilai sejarah perjuangan lokal, sehingga sejarah tetap dalam memori ingatan generasi muda saat ini. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli Muhammad Iksan M. Jamri kepada RRI menuturkan pihaknya berupaya melakukan inventarisasi terhadap bangunan pengintai atau fieldbox sebagai objek yang diduga cagar budaya untuk dijadikan sebagai cagar budaya termasuk fieldbox peninggalan Jepang yang berada di Toli-Toli. Nah, kaitannya dengan bagaimana tingkat pemeliharaan ini, yang pertama, bagi fieldbox yang dapat dijangkau secara langsung oleh kami, itu telah kami lakukan pemeliharaannya, baik penempatan papan peringatan maupun pemeliharaan lainnya seperti pemagaran dan lain sebagainya. Misalnya yang terdapat di Kelurahan Baru, Tanjung Batu dengan Kelurahan Nalu. Selebihnya yang sangat sulit dijangkau itu terdapat di beberapa titik. Misalnya di Kelurahan Baru, itu terdapat di antara perbatasan Kelurahan Nalu dan Kelurahan Baru yang orang lebih mengenal di dekat Jembatan Lonti. Nah, ini memang jangkauan dari bibir pantai ke tempat itu memang sangat jauh. Kemudian yang kedua yang terdapat di juga Kelurahan Baru, yaitu di sekitaran kompleks SMP Cokro. Nah, ini karena adanya pemukiman, kemudian kondisi bibir laut dan pinggir pantai itu becek, sehingga dengan dimakan waktu maka fieldbox tadi secara perlahan itu mulai tertimbun dan tidak terpelihara. Memang sulit untuk dilakukan itu, seperti itu. Upaya pemerintah daerah dalam melestarikan objek yang diduga cagar budaya tentunya patut diapresiasi. Meskipun dengan keterbatasan dana dalam melestarikan peninggalan bersejarah di masa lalu, peran masyarakat dalam merawat peninggalan sejarah dapat ditempuh melalui upaya perlindungan dan koordinasi dengan pihak terkait. Momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun di Toli-Toli hendaknya dimaknai seutuhnya melalui penanaman rasa nasionalisme pada setiap individu. Namun tidak pula melupakan sejarah atau bangunan bersejarah peninggalan penjajah Jepang di Toli-Toli yang saat ini sejarahnya nyaris terlupakan. Seperti bangunan pengintai atau fieldbox yang ada di sejumlah wilayah di Kabupaten Toli-Toli, khususnya di Kecamatan Baula, sehingga melalui upaya perlindungan dengan mengajukan objek tersebut sebagai cagar budaya yang benar-benar terlindungi, sehingga perlu digali kembali agar perjuangan setiap pejuang yang berani melawan penjajah dapat diteladani seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali masyarakat Kabupaten Toli-Toli.